Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang koordinat kartesius. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menolong peserta didik. Di dalam masa pandemi ini kita tidak bisa belajar tatap muka, kita hanya bisa belajar jarak jauh, sehingga harapan dari video ini dibuat membantu dalam pembelajaran. Semoga lebih paham tentang materi koordinat kartesius pelajaran matematika kelas 8. Baik, dalam pembelajaran kali ini, dalam pembelajaran koordinat kartesius kali ini, kita mempunyai dua pokok pembahasan. Yang pertama, menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Saya ulangi, yang pertama, menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Supaya kita memahami tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita harus memahami dulu seperti apa koordinat kartesius. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, koordinat kartesius ini sebenarnya sudah sering kita gunakan. Hanya saja kita tidak sadar bahwa ternyata yang kita pakai, yang kita main, itu di dalamnya ada koordinat kartesius. Untuk pembelajaran kali ini, koordinat kartesius dia digunakan untuk, ya, jadi di sini koordinat kartesius ini dalam pembelajaran matematika kali ini, dia digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang. Objek titik-titik yang seperti apa? Nanti selanjutnya akan tetap dijelaskan. Sekarang kita lihat secara bersama-sama. Saya ulangi, koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang. Bagaimana cara menentukan objek titik? Dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Ya, jadi dari titik-titik yang ada, dari titik-titik yang kita tentukan tadi di dalam koordinat kartesius, itu kita gunakan titik-titik tersebut. Oh, ini ada pada koordinat X dan juga koordinat Y. Nah, supaya kita tahu yang mana yang koordinat X dan yang mana koordinat Y, ada caranya. Supaya kita tahu yang koordinat X yang mana, koordinat Y yang mana, kita memerlukan dua komponen. Yang pertama, ada dua garis berarah tegak lurus satu sama lain. Yang berikut, ada panjang unit yang dibuat dengan tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Jadi nanti ada dua garis, ada yang berdiri dan ada yang tidur. Nah, garis-garis itu nanti dikasih nama, ya.
garis yang berdiri itu namanya sumbu Y, dan garis yang tidur itu namanya sumbu X. Contoh gambarnya kita lihat selanjutnya ada. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di dalam koordinat kartesius ini ada dua garis yang saling tegak lurus. Ada garis yang tidur, ya, ini garis yang tidur, dia palang kiri kanan, dan juga ada garis yang berdiri atas bawah, ya. Jadi ini garis yang berdiri namanya sumbu Y, dan juga garis yang tidur ini namanya sumbu X. Nah, di dalam koordinat kartesius ini ada titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Ini ada titik-titik di sini. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan seterusnya, ya, sampai pada titik H. Ya, jadi ada titik-titiknya. Nah, dari titik-titik ini dia mempunyai jarak. Ya. Contoh, kalau kita perhatikan di sini, ini ada titik A, dia menuju ke sumbu Y, ini ada sudut-sudut yang dia lewati, ya. Ada kotak-kotak yang dia lewati. Itu sebenarnya dia sedang memberitahukan kita bahwa titik A itu dia mempunyai hasil ukur. Seperti itu. Begitu juga dengan titik yang lain. Nah, ketika kita melihat titik A ini, dia mempunyai hasil ukur terhadap sumbu Y, dan juga dia mempunyai hasil ukur terhadap sumbu X. Nah, sekarang mari kita amati. Dari 8 titik yang ada, mari kita lihat. Mereka masing-masing mempunyai jarak terhadap sumbu Y. Seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya, jarak terhadap sumbu Y dan juga jarak terhadap sumbu. Sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Jangan lupa memencet tombol notification. Thank you. Setelah kita mengamati gambar pada koordinat kartesius sebelumnya, sekarang mari kita lihat bagaimana hasil ukurnya dan bagaimana cara menulis hasil ukurnya. Baik, ya, di sini ada koordinat kartesius seperti yang sebelumnya, sudah dilengkapi dengan titik-titik. Mari kita lihat untuk titik A. Titik A ini kita lihat baik, titik A ini dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Jadi cara kita mengetahui bahwa dia 3 satuan, ini ada 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3. Cara kita mengetahui bahwa dia berjarak 3 satuan, ini ada 1, 2, 3. Dan kita lihat bahwa ini dia dari sumbu Y. 1, 2, 3. Berikut untuk yang ke sumbu X. Ya. 1, itu dari sumbu X juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cara hitungnya bukan dimulai dari garis sumbu X, tidak. Sudut di atas sumbu X dihitungnya dari situ. Bukan dari sini, tetapi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Kita lihat bagaimana dengan titik B. Atau bisa dicek sendiri dulu. Oh, titik B
berjarak berapa satuan dari sumbu Y dan dari sumbu X. Setelah itu baru. Ya, ini dia hasilnya. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4. Ketemu 4 satuan dari sumbu Y. Dari sumbu X. 1, 2, 3, 4. Betul ya? Jadi titik D dia berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Berikutnya kita lihat titik H. Ya, titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4. 5, 6 ya, 6 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sumbu X 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut titik G dari sumbu Y 1, 2. Dari sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Berikut ada titik D. Untuk titik D dia berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan 5 satuan dari sumbu X. Cara kerjanya sama, ya. Tinggal hitung saja sudut atau kotak yang dilewati. Dengan titik C. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Berikut, ada titik F. Kita coba hitung dulu. Kalau sudah dihitung, baik, jawabannya adalah titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya, dari sumbu Y dan sumbu X jaraknya sama, 3 satuan. Berikut titik terakhir ada titik E. Mari kita lihat atau dicoba hitung dulu bagaimana jaraknya supaya bisa lebih dipahami. Baik, titik E, ya, titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Ya, jadi titik F dan titik E ini, kalau titik F sama dari sumbu Y ataupun sumbu X 3 satuan, sedangkan kalau titik E dari sumbu Y dan sumbu X ini berjarak 5 satuan. Baik, ini adalah cara supaya kita mengetahui bagaimana posisi titik ya pada koordinat kartesius. Berikutnya, penulisan hasil ukur di dalam koordinat kartesius itu bukan seperti yang tadi. Yang tadi hanya untuk mengetahui saja bagaimana jaraknya dan penulisan yang benar akan kita pelajari. Yang perlu kita perhatikan pada saat menulis pasangan posisi titik pada koordinat kartesius adalah yang pertama, posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Ya, jadi yang jumlah X itu jumlah kotak yang X tadi, jumlah satuan yang X tadi, kita tulis dulu jumlahnya, koma, habis itu baru tulis lagi yang jumlah satuan atau jumlah kotak pada sumbu Y. Ya, begitu caranya. Ingat, X duluan, tanda koma, baru Y. Bilangan X menyatakan jarak titik tersebut dari
sumbu Y. Begitu juga dengan bilangan Y. Dia menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Nah, sekarang mari kita lihat. Kira-kira dalam koordinat kartesius tadi, selain kita mempunyai titik, kita punya koordinat, kita punya jarak dengan satuan, sekarang ada lagi yang kita punya. Ternyata dalam koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinatnya menjadi 4 kuadran. Ya, bidang koordinatnya menjadi 4 kuadran. Yang pertama, kuadran 1. Perhatikan baik-baik, kuadran 1 itu koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif. Jadi kalau kuadran 1, X dan Y sama-sama positif. Untuk kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y negatif. Jadi, kalau 1 tadi, X dengan Y sama-sama positif, kalau 3, X dan Y sama-sama negatif. Kuadran 4, X positif dan Y negatif. Ya, jadi kuadran 1 berbalik dengan kuadran 3, sedangkan kuadran 2 dia berbalik dengan kuadran 4. Supaya kita lebih memahami, mari kita melihat gambar dan penjelasannya. Baik, ini ada gambar koordinat kartesius karena kali ini kita belajar tentang kuadran. Mari kita lihat yang mana kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya, kuadran 1, koordinat X positif dan Y positif, maksudnya yang ini. Sekarang kita melihat ada koordinat kartesius, ya. Jadi dari sini nanti kita bisa mengetahui seperti yang sudah dijelaskan bahwa kuadran 1 koordinat X-nya positif dan juga koordinat Y-nya positif, ya.
kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Jadi kita bisa lihat angka-angkanya. Ya, ini kuadran satunya area sini, lihat angka Y-nya positif semua, angka X-nya positif semua. Seperti itu. Berarti titik A dan titik B ini ada pada kuadran 1. Berikut. Ya, kuadran 2, koordinat X-nya negatif dan Y-nya positif. Kita lihat. X-nya negatif. Ini angka-angka X yang di sini semuanya negatif. Koordinat Y positif. Angka Y-nya positif. Berarti titik D dan titik C itu ada pada kuadran 2. Berikut. Kuadran 3. Ya, koordinat X negatif, koordinat Y negatif. Kita lihat, ini sumbu X-nya angkanya negatif, sumbu Y angkanya juga negatif. Berarti titik E dan titik F ini ada pada kuadran 3. Berikut. Kuadran 4. Koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya negatif. Kita lihat. Kuadran 4 ini koordinat X angka-angkanya positif dan koordinat Y angka-angkanya negatif. Seperti itu. Berikut. Dari yang sudah kita ketahui bahwa dalam koordinat kartesius ini masing-masing memiliki kuadrannya atau ada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat titik-titik yang ada pada kuadran tadi. Cara penulisannya seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Untuk titik A, ya, titik A seperti tadi dia berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X, ya, sehingga penulisannya seperti ini. A buka kurung 3,6 tutup kurung. Ingat, kita mulai dari angka yang ada di sumbu X dulu. Kita lihat lagi B. Ya, yang di sumbu X ada 4, di sumbu Y garisnya menyentuh angka 4 juga. Sehingga penulisannya adalah, ya, huruf B dulu, habis itu buka kurung 4,4. Sekarang kita lihat C. Sumbu X-nya negatif 4. Lihat angka yang disentuh dari garis itu. Di sini 1, 2, 3. Y-nya 3. Berarti penulisannya nanti adalah, iya, C di dalam kurung. Ingat tadi penulisannya sumbu X duluan. C buka kurung negatif 4,3 tutup kurung. Ya, ini 3 ya, negatif 4,3 tutup kurung. Ini 3. Kita perbaiki saja. Ini 3. Ya, 3. Negatif 4,3. Berikut. Untuk D, ya, dimulai dari sumbu X dulu. Berikut. Ini sumbu X-nya sentuh angka negatif 6 dan sumbu Y-nya sentuh angka, setelah 4 ada angka 5. Baik, sehingga penulisannya adalah, iya, D buka kurung negatif 6,5. Betul. Berikut, kita ke kuadran 3. Yang pertama kita lihat titik E. Untuk sumbu X-nya dia menyentuh angka negatif 5. Sumbu Y-nya negatif 5 juga. Maka penulisannya, ya, E dalam buka kurung negatif 5, negatif 5. Betul. Berikut, masih ada satu titik lagi di kuadran 3.
Yang pertama ada ya F menyentuh angka negatif 3. Angka negatif 3 juga untuk sumbu Y, sehingga penulisannya adalah, coba ditulis atau dikerjakan dulu. Iya, jadi F buka kurung negatif 3, negatif 3. Betul. Untuk G, ya, dari sumbu X dulu dia menyentuh angka 2, sumbu Y-nya dia menyentuh angka negatif 6. Sehingga penulisannya ya G 2, negatif 6. Bagaimana dengan H? Sumbu X-nya menyentuh angka 6, sumbu Y menyentuh angka negatif 5, maka penulisannya menjadi iya 6, negatif 5. Betul. Dari sini kita bisa melihat atau kita harus tahu bahwa penulisan dalam koordinat kartesius, kalau misalnya Pak Guru suruh kerja tugas menentukan koordinat dari titik yang sudah ada, penulisannya bukan seperti yang tadi, bukan seperti ini. Ini cara Pak Guru menjelaskan supaya mengerti. Penulisan yang benar ada di sini. Sudah ada koordinat kartesiusnya, kita kasih garis sumbu X, sumbu Y, dan kasih angka. Begitu juga dengan titik B, sumbu X, sumbu Y. Jangan lupa untuk setiap titiknya buka kurung dulu baru isi angka, ya, angka yang sudah ada yang garis ini sentuh seperti ini. Ya, semuanya sama. Kasih garis sumbu X, sumbu Y, angka. Garis sumbu X, sumbu Y, angka. Garis sumbu X, sumbu Y, angka. Garis sumbu X, sumbu Y, dan dikasih angka. Ya, caranya begini. Ketika Pak Guru suruh kerja tugas, penulisannya seperti ini. Dikasih garis dan dikasih angka di dalam kurung, ya. Tulis hurufnya dulu, titik apa namanya, habis itu taruh angkanya berapa koma berapa dalam kurung. Ingat penulisannya angka X dulu baru angka Y, seperti itu. Sekarang coba kerjakan secara mandiri yang ini. Ya, jawabannya tidak ada, ya. Nanti dilihat kembali cara-caranya dengan cara menonton video ini ulang lagi biar lebih paham. Baik, kita lanjut pada sub bahasan yang kedua, ya. Tadi yang pertama itu kita punya menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang yang kedua, kita menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Menjelaskan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Ya, misalnya ada koordinat kartesius lagi, ya, seperti gambar yang ada. Setelah itu kita lihat kira-kira di sini ada apa. Ada titik-titik seperti koordinat kartesius yang sebelumnya. Ya, setelah itu kita lihat, kita berikan tanda pada 0,0 untuk sub bahasan yang ini titik yang di bagian tengah ini pertemuan seperti perempatan ini namanya 0,0, ya. Selanjutnya, baik, misalnya ini kita punya koordinat kartesius ada 0,0. Setelah itu kita lihat posisi tempat, ya, posisi tempat
posisi tempat terhadap tempat tertentu. Misalnya, posisi titik A terhadap titik 0. Kita punya titik A. Titik A dari sini, habis itu ada titik 0 ada min 7,7. Ya, ingat tadi penulisannya X dulu baru Y. Jadi min 7,7. Keterangannya, cara penulisannya kita mulai dari titik 0. Karena dia terhadap titik 0 yang di sini, kita hitungnya dari sini. Keterangannya 7 satuan ke kiri, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, 7 satuan ke atas, menuju ke A, sampai di A. Jadi ini seperti kita berjalan ya. Kalau misalnya kita cari rumah, itu sama saja dengan kita menikmati koordinat kartesius. Sekarang kita lihat titik B. Ya, ada titik B di sini. Keterangannya, mau menuju titik A dari titik B, ya, 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Betul. Kalau sekarang titik I, mana titik I? Ya, ini. Dari titik I kita mau menuju titik A. Dari titik I menuju titik A. Caranya begitu. Ya, dari titik I menuju titik A. Caranya adalah kita searahkan atau sejajarkan dengan sumbu X. Sumbu yang tidur. Sumbu X, sumbu yang tidur. Dari sini, ya. Dari sini ke sini 3. Sedangkan tadi 0,0 menuju titik A itu 7, otomatis ada 10 satuan ke kiri. Berikut. Untuk ke atas kita hitung atau kita jumlahkan boleh. Dari sini ke sini sudah ada 4. Dari sumbu X menuju ke titik A ada 7. 4 tambah 7 sama dengan 11. Berarti titik I-nya ada 10, negatif 11. Ya, yang ini 10, negatif 11. Keterangannya 10 satuan ke kiri dan 11 satuan ke atas. Caranya seperti itu. Berikut. Ya, ini bagaimana kalau titik F? Ya, untuk titik F, titik M, titik C, titik G, titik K, dan titik E, ini nanti bisa jadi latihan, coba-coba sendiri, supaya tambah pintar. Demikian video pembelajaran kita kali ini tentang koordinat kartesius. Nanti masih ada video lanjutan. Silakan tonton terus supaya semakin mengerti materi koordinat kartesius matematika kelas 8. Sampai jumpa dan